Salam dan bahagia untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan tugas 1.2.c, koneksi antar materi modul 1.2. Perkenalkan, saya dari kelas A1121 yang selalu dibersamai oleh fasilitator saya, Ibu Harsiana Wardani, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Asih Puji Kastari, dan saya sendiri, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Maria Yeti Novita Purniati. Tugas koneksi antar materi kali ini akan saya paparkan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1, saya mendapatkan pembelajaran bahwa sebagai seorang pendidik, saya harus bisa menuntun peserta didik saya untuk mencapai kekuatan kodratnya melalui pembelajaran yang berhamba pada anak. Kemudian, saya juga harus menanamkan karakter yang baik pada peserta didik saya melalui pendidikan budi pekerti dengan mewujudkan trilogi pendidikan agar terlahirlah profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.2, saya menjadi termotivasi untuk menanamkan dan menerapkan nilai serta peran guru penggerak dalam diri saya dengan mewujudkan program atau kurikulum Merdeka Belajar. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya mempelajari bahwa pendidikan itu bersifat menuntun, dan di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, diwujudkan pembelajaran yang menuntun itu melalui peran seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dengan menerapkan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tumbuhan kering yang tersiram oleh air hujan, di mana pendidikan yang saya berikan awalnya belum bertumbuh dengan maksimal. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, akhirnya saya mendapatkan kesegaran dari pembelajaran yang saya terima, sehingga saya dapat bertumbuh dengan baik dalam mendidik peserta didik saya dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Saya juga menjadi termotivasi untuk tergerak mentransformasi pendidikan agar berdampak positif dengan cara mengimplementasikan dan menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ada dalam diri saya. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa tugas saya hanyalah mentransfer materi pelajaran saja, tanpa memperhatikan karakteristik dari peserta didik saya, sehingga peserta didik saya merasa tidak merdeka atau terbatas dalam mengekspor potensi yang mereka miliki. Sekarang saya berpikir bahwa tugas saya adalah menuntun peserta didik saya agar dapat mencapai kekuatan kodratnya, sehingga mereka dapat mengekspor potensi yang mereka miliki sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain. Yang pertama, saya akan mewujudkan nilai mandiri. Sebagai seorang pendidik yang selalu ingin berkembang, saya akan selalu berusaha munculkan motivasi dalam diri saya untuk membuat perubahan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan serta warga sekolah sebagai bentuk dari tanggung jawab saya untuk menjadi seorang guru yang dapat diteladani. Yang kedua, saya akan mewujudkan nilai inovatif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan berusaha menemukan ide-ide baru terkait media, metode, atau model pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan.
Yang ketiga, saya akan mewujudkan nilai reflektif. Saya juga akan menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan pola pikir yang terbuka dan selalu mengevaluasi serta mengintrospeksi pencapaian saya dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan yang saya miliki dan mempertahankan yang sudah baik agar kualitas pembelajaran yang saya lakukan semakin meningkat. Yang keempat, saya akan mewujudkan nilai kolaboratif. Saya akan membangun hubungan kerjasama yang positif dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh warga sekolah. Yang kelima, nilai berpihak pada murid. Untuk memenuhi peran saya sebagai among belajar, saya akan berusaha memfasilitasi pembelajaran peserta didik saya agar sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan kodrat mereka. Saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga mereka dapat tumbuh secara holistik, baik secara sosial, emosional, fisik, dan intelektual. Sekian video saya tentang koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.